Apa kabar OTT di Sumatera Utara? Setelah lebih seminggu, kasus OTT, operasi tangkap tangan, pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Sumatera Utara viral, kini mengalami sedikit kemunduran. Jadi masyarakat khawatir, takut kasus ini dipetieskan atau tidak mendapatkan pemeriksaan atau tidak akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan mereka. Ada beberapa hal pertanyaan yang langsung disampaikan ke saya. Yang pertama, kalau terkait Sumut 1 ikut terlibat dalam perkara ini, saran saya kepada warganet, kepada warga TikTok, mari kita serahkan perkara ini kepada KPK untuk menyelidikinya, untuk mengembangkannya lebih dalam, apakah Gubernur Sumatera Utara ikut terlibat atau tidak. Jadi kita tidak boleh selalu mengait-ngaitkan, meskipun yang terlibat itu adalah bawahan, misalnya kepala dinas dan lain-lain sebagainya, belum tentu selalu pimpinannya ikut terlibat, atau belum tentu semua ini atas arahan dari pimpinan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah kasus ini bakal mengendap seperti kasus-kasus lain di tempat-tempat lain juga dan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal? Misalnya nanti setelah dijatuhkan ponisnya terlalu ringan, hukumannya terlalu ringan, padahal perbuatan yang mereka lakukan itu sudah sangat jelas-jelas merugikan negara dan jumlah kerugiannya itu tidak tanggung-tanggung. Bahkan ini dilakukan bukan hanya 1 kali 2 kali saja, tapi sudah berlangsung sejak lama. Ini juga menjadi kekhawatiran warga masyarakat, dan jangan pula nanti sudah dihukum lalu yang dihukum itu malah menikmati kemewahan-kemewahan di penjara dengan menggunakan kekayaan atau duit-duit hasil korupsi mereka. Ini juga menjadi kekhawatiran dari para warganet dan masyarakat, terutama masyarakat Sumatera Utara, khawatir kasus ini tidak mendapatkan putusan hukuman yang setimpal. Bahkan meskipun dihukum dengan sebentar, tapi mereka menjalaninya di penjara dengan fasilitas yang mewah. Ini kan sudah lumrah. Lalu pertanyaan lain, mereka juga khawatir bahwa kasus seperti ini nanti mirip dengan kasus P3K di Mandailing Natal. Hanya berhenti di orang-orang tertentu saja, tidak menjangkau pimpinan yang tertinggi. Kan bisa saja seperti itu. Nah, kita serahkan saja pada KPK untuk menindaklanjuti seperti apa akhir dari kasus ini. Begitu juga dengan P3K di Mandailing Natal, kita berharap tetap ada tindak lanjut. Kalau memang ada pihak-pihak lain yang terlibat, itu diusut terus sampai tuntas. Pihak-pihak penyelenggara hukum, apakah Kejaksaan Sumatera Utara ataukah Polda Sumatera Utara, kita berharap ada tindak lanjut dan sehingga semua terang benderang, tidak berhenti di tumbal-tumbal saja. Ini harapan masyarakat. Kebetulan pula dahulu teman-teman yang ikut turun ke jalan demo terkait kecurangan P3K di Mandailing Natal, sekarang sudah banyak yang diam karena kebetulan mereka sudah diangkat menjadi P3K. Jadi ini juga yang membuat kasus itu tidak lagi tersuarakan, seolah-olah
sudah tutup buku kan begitu ya. Padahal sebenarnya harusnya itu terang benderang. Kemudian banyak juga pertanyaan-pertanyaan masyarakat selain buruknya pengerjaan jalan-jalan di Sumatera Utara, terutama jalan negara, baik yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat maupun dengan Provinsi Riau atau Provinsi Aceh, di mana-mana saja yang memang pengerjaan jalannya sangat buruk. Artinya sudah bertabur lobang-lobang yang besar. Itu teman-teman harus suarakan. Ya, itu selalu harus teman-teman suarakan ya. Kalau masih ada di daerah kita yang jalannya berlobang-lobang, yang diyakini bahwa pengerjaannya tidak maksimal, karena menurut keterangan pers yang diberikan oleh juru bicara KPK bahwa persen yang diberikan pada pemborong atau kontraktor itu mau mereka memberikannya sekitar 10-20%. Bayangkan saja, kalau sebuah proyek yang harganya atau nilainya misalnya 100 juta, itu 10-20 juta diberikan kontraktor sebagai fee pada koruptor-koruptor tadi. Berarti sisanya hanya 80 juta lagi atau 80% lagi. Nah, tentu dia sebagai pemborong tidak mungkin mau rugi. Maka uang yang 80 juta atau yang 80% lagi itu dia akan ambil dulu untung dia. Jangan-jangan untuk pengerjaan jalan itu hanya 50% dari 100% anggaran. Ya wajar saja kualitasnya seperti itu. Ya kan? Jadi itu jelas bahwa belum terjadi proyek, belum terjadi kontrak, pihak pemborong sudah mau memberikan duluan itu sebesar 10-20%. Jadi teman-teman harus viralkan, laporkan di mana-mana saja jalan yang memang pengerjaannya tidak benar. Yang terakhir, ada juga pertanyaan dari warganet atau warga masyarakat terkait dengan dana desa. Ada yang menyatakan dana desa ini udah potong atas oleh pemerintahannya. Jadi yang diserahkan ke desa tidak lagi 100% sudah dipotong. Ada juga yang menyampaikan bahwa sudahlah dana itu dipotong, tapi pihak-pihak desa juga tidak semuanya diperuntukkan pembangunan yang seharusnya. Jadi juga masih dikorupsi lagi. Nah, teman-teman juga harus suarakan ini biar pihak KPK, kejaksaan melihat dan mengamati serta mencermati ini nanti kira-kira di daerah mana yang benar-benar terjadi. Karena sekarang di era keterbukaan, di era jurnalisme masyarakat, kita bisa menyuarakan apa saja sepanjang itu bukan bohong, bukan fitnah, tetapi berdasarkan data atau hasil amatan, pantauan, atau yang kita lihat sendiri. Tetap semangat masyarakat Sumatera Utara, tetap semangat masyarakat Mandailing Natal dan sekitarnya, Tabaksel dan sekitarnya, umumnya seluruh warga masyarakat pantau terus kecurangan-kecurangan, gelagat korupsi-korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Terima kasih, salam sehat selalu, kawal terus KPK, dukung terus KPK dan penegakan hukum lainnya. Terima kasih.